Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kewajiban kita, yaitu mempelajari agama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan, memberi rizki kepada kita, mampu mengamalkannya sebagai amal soleh yang bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam kitab 10 sebab tenangnya hati, dan malam ini kita sudah sampai di sebab yang kelima. Kata beliau, as-sababul khamisu, sebab yang kelima. Dawamu zikrillahi azza wa jal. Sebab kelima adalah terus-menerusnya berzikir kepada Allah azza wa jal. Dawam artinya terus-menerus. Kata beliau, inna mudawamata al-abdu, atau mudawamata al-abdi, sesungguhnya terus-menerusnya seorang hamba ala dzikrillah, dalam keadaan berzikir kepada Allah azza subhanahu wa ta'ala, min a'zamil asbabi, termasuk paling besarnya sebab, linaili tuma'ninatil qalbi, untuk memperoleh tenangnya hati atau tenangnya jiwa, warahatun nafsi, dan istirahatnya jiwa, wazawalil hammi wal gham, dan merupakan sebab hilangnya kegelisahan dan keresahan, sehingga hidupnya itu kondisi tenang, gembira, ceria, bahagia. Dan kondisi ini tentu diharapkan oleh setiap orang. Dan kalau kita perhatikan, kita pelajari dan kita pahami, ternyata tidak sulit dan tidak mahal, ya. Sementara kita lihat kebanyakan orang dalam rangka mencari ketenangan jiwa, mereka sampai menghabiskan uang yang mahal, dan meninggalkan negerinya, melancong ke berbagai negara. Tujuannya itu mencari ketenangan jiwa, untuk menghilangkan kegelisahan dan keresahan jiwanya. Balla tuksafu kurbatun, bahkan tidak tersingkap atau tidak hilang kurba itu kesusahan, wala tazulu siddatun, dan tidak akan hilang kegentingan, siddah itu gawat, illa bidzikrillah, kecuali dengan zikrullah. Kesusahan hidup, seberapa tingkat kesusahannya, tidak masalah, bisa hilang dengan zikrullah. Wasidqil iltijai ilaihi, dan benarnya bergantung atau kembali kepada Allah. Orang susah sumpah itu kan karena salah di dalam mengembalikan apa yang dia alami. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka hatinya tenang dengan apa? Bidzikrillah, dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Sementara kebanyakan orang hatinya dipenuhi dengan dunia, maka isinya kegelisahan, keresahan, nafsunya, syahwatnya. Karena itu tidak ada puasnya, tidak ada puncaknya. Sampai kata Rasul, kalaupun diberi 2 gunung emas, mereka ingin yang ketiga. Kecuali kalau mulutnya sudah diisi dengan tanah di alam kubur. Bayan bagi lil abdi an-nasihi li nafsihi. Maka hendaknya bagi seorang hamba yang punya kepedulian pada dirinya, ya, an yuksara min dzikrillah, untuk memperbanyak apa? Zikrullah. Orang yang lalai dari zikrullah itu orang yang kurang bernasihat pada dirinya. Artinya dirinya sendiri banyak dilalaikan, dibiarkan. Nah, fi ahwalihi kulliha, dalam segala keadaannya. Nah, zikrullah itu kapan? Dalam segala keadaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah atau sucikan Allah, bersihkan Allah dari sifat aib waktu pagi dan sore. Bukratan wa asila. Nah, ini kunci yang Allah ajarkan bagi siapa yang ada kepedulian pada dirinya. Setiap orang kan ingin tenang jiwanya. Nah, ini petunjuk dari pencipta jiwa, pencipta hati, yang merupakan unsur kedua dari manusia. Karena manusia itu terdiri dari jasad dan jiwa. Kalau jasad, hampir semua orang perhatiannya ke jasadnya saja. Sementara hatinya bagaimana kurang diperdulikan. Wadiddu zikri, lawan daripada zikir, al-ghaflatu, adalah lalai. Apa itu lalai? Wahya zulmatun. Lalai itu zulmah. Apa zulmah? Kegelapan. Jadi kelalaian itu merupakan kegelapan. Kalau zikir itu merupakan cahaya, lalai itu apa? Lawannya yaitu kegelapan. Ini hidupnya ya cuma bagaimana, tidur nggak tenang, jalan nggak tenang, berdiri nggak tenang, duduk nggak tenang. Uang sudah habis, masih belum tenang juga. Ghaflah itu apa? Ghaflah itu zulmatun takunu fil qalbi, kegelapan yang ada di dalam hati. Wa wahsyatun, dan wahsyah. Wahsyah itu gelisah atau resah. Nah, takunu fis sadri, yang ada di dalam dada. Dada di sini juga maknanya jiwa atau hati. Wanakadun,
maka itu sama, gelisah, susah, hidupnya susah. Nah, padahal kalau dilihat materi ya sudah terpenuhi semua, tapi kok susah terus. Yakunu fil aisi, akan terjadi atau akan dialami dalam hidupnya. Materi sudah dipenuhi semua, tapi kok gelisah. Nah, uangnya banyak, penyakitnya banyak juga. Nah, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, permisalan orang yang selalu zikir kepada Rabbnya, walladzina la yadhkuru rabbahu, dibanding orang yang tidak berzikir dengan Rabbnya, mathalul hayyi wal mayyiti, seperti perbedaan apa? Orang hidup dan orang mati. Karena orang tidak zikir itu ya orang mati. Dia telah mati sebelum mati. Nah, maka zikir, dengan zikir itu hati bisa hidup dan orangnya disebut hidup. Dan ini kematian yang hakiki. Kematian yang hakiki adalah kematian hatinya. Walaupun badannya paling sehat, ya. Badannya sehat. Nah, tidak ada penyakit apa-apa. Tapi kalau hatinya mati, dia telah mati. Badannya itu kuburan sebelum dikubur. Nah, ini siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zikru maka zikir. Zikir itu ingat, ya. Qurratu ainin lidzakiri, penyejuk hati orang-orang yang berzikir. Nah, warahatun libalihi, dan roha itu tenang, libalihi untuk pikirannya itu tenang. Tidak ada masalah baginya. Wa ajrun wafirun, dan pahala yang sempurna. Nah, wafir itu sempurna. Mudha'afun, berlipat-lipat. Yulqahu yaumal qiyamah, nanti akan diberikan pada hari kiamat. Kalau Syaikhul Islam mengumpamakan ini yang disebut dengan surga dunia. Surga dunia itu tenangnya jiwa. Nah, pikirannya tenang. Dan barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak bisa masuk surga akhirat. Beliau mengatakan bahwa surga itu ada dua. Surga ada dua, surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia ya ini. Wafihi, dan di dalam zikrullah itu minal awaidil hamidah, banyak sekali faidah-faidah atau manfaat-manfaat yang terpuji. Wal manafi'il adidah, dan manfaat-manfaat yang banyak. Adidah itu banyak. Allati ta'udu 'alal 'abdi fid dunya wal akhirah, yang dirasakan oleh seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Wa amal ghaflatu, adapun lalai, fawahsyatun fi sadri, kelalaian itu adalah
keresahan jiwa. Wa istijlabun lil humumi wal humum, dan akan didominasi hatinya itu, jiwanya, oleh kesedihan dan keresahan. Sehingga kelihatan orangnya itu nggak ceria, murung aja, kayak banyak masalah. Nah, walaupun sepintas seperti orang yang nggak ada masalah. Nah, waqad fassala al-imamu Ibnul Qayyim fi muqaddimati kitabihi Al-Wabilus Sayyib. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah merinci, fassala, merinci, di dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul Al-Wabilus Sayyib. Dirinci apa itu? Fawaidu dzikri, tentang faidah zikir. Kalau bisa baca kitab ini, Masya Allah, cuma belum diterjemahkannya. Jadi faidah-faidah zikir itu dirinci oleh beliau. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan anna lidzikri mi'ata faidatin, bahwa berzikir itu ada sekitar 100 faidah berzikir. Wa addada minha ma yazidu ala sab'ina faidatan, dan yang ditulis di situ tidak 100 tapi ditulis sekitar 770 faidah. Nah, wa dzikrullah, dan dzikrullah azza wa jal huwa khairu ma syughilat bihil awqat. Zikrullah itu adalah sebaik-baik isi dari waktu. Nah, setiap kita kan mengisi waktu. Selama hidup itu isinya waktu, atau sedang mengisi waktu. Sebaik-baik isi waktu itu apa? Sibuk dengan ini, zikrullah. Nah, wasurifat fihi al-anfus, surifat itu menggunakan, dan sebaik-baik penggunaan jiwa itu adalah untuk berzikir. Nanti kalau lalai itu setan masuk, karena setiap setan itu punya lammah. Lammah itu artinya bisikan-bisikan kejelekan. Kalau di surat An-Nas disebut apa? Was-was, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi ketika hamba itu berzikir, maka syaitan itu menarik belalainya, mundur. Dari orang itu mundur, kemudian khonnas. Dia khonnas itu artinya mengintip. Mengintip orang ini kapan dia lalai dari zikrullah. Maka sebaik-baik penjagaan, ketenangan adalah dengan zikrullah. Wa umdiyat fi sa'ah. Umdiyat artinya penggunaan waktu. Penggunaan waktu, sebaik-baik penggunaan waktu adalah untuk zikrullah. Bihi, maka dengan zikrullah itu tatma'innu qulubul mu'minin. Dengan zikrullah itu tenanglah hati mukminin. Wa taskunu nufusuhum, dan jiwanya bahagia. Wa ya'zumu yakinuhu, dan keyakinannya membesar, menggunung, kuat, keyakinannya kuat. Wa yasdadu imanuhu, dan selalu bertambah keimanannya dengan apa? Zikrullah. Itu dengan baca Al-Quran, itu zikrullah. Kemudian baca zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah tidak kurang dan setiap hari itu baca apa? Astagfirullah wa atubu ilaik atau Rabbi firli wa tub alayya. Dengan baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi Subhanallah al-azim. Banyak dikit-dikit. Kemudian baca Al-Quran. Yang itu semua faedahnya untuk menambah keimanan. Wahwa dan zikrullah itu unwanus sa'adah. Unwan itu inti. Sa'adah apa? Kebahagiaan. Inti kebahagiaan hidup dunia itu ini zikrullah. Makanya nanti banyak ayat kita dapat itu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikrullah. Artinya dunia ini jangan sampai melalaikan kita dari zikrullah. Dan paling cepatnya melalaikan manusia dari zikrullah adalah musik. Sehingga para ulama mengharamkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah beli senar aja, beliau mengharamkan beli senar gitar, beli alat-alat musik. Nah, seluruh imam ahlus sunnah itu mengharamkan musik. Karena musik ini akan memunculkan atau menumbuhkan sifat nifak musik ini. Sebagaimana Al-Quran itu menambah apa? Iman. Wasabilul falah dan jalan ke falah itu keberuntungan. Kalau orang ingin beruntung di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, ada dengan apa? Zikrullah. Bal inna kulla khairin, bahkan setiap kebaikan, wa sa'adatin dan kebahagiaan, wa unsin ketenangan. Uns itu artinya ceria, ya. Keceriahan. Nah, sehingga manusia itu disebut insan dari kata uns ini. Tulisannya kayak gini. Insan asalnya dari sini, dari uns. Apa uns? Ceria. Atau familiar bisa. Sehingga manusia disebut familiar karena kalau berjumpa dengan saudaranya dia ceria, nyapa gitu. Bercengkerama. Warahatin dan ke roha itu istirahat, tenang. Nah, wa tuma'ninatin dan tuma'nina di dunia wal akhirah. Nah, mutawakifun ala tahqiqi dzikrillah. Jadi diulang kata beliau, semua kebaikan atau setiap kebaikan, kebahagiaan, keceriaan, ketenangan di dunia dan akhirat itu tergantung dari pelaksanaan apa? Zikrullah. Makin banyak zikrullahnya, makin apa? Tenang. Wa huwa ruhul qulub. Zikrullah itu merupakan ruhnya jiwa, ruhnya hati. Di hati itu punya ruh. Jadi hati itu ketika nggak zikrullah kan hatinya apa? Mati tadi. Wahayatuha dan hidupnya. Ruhnya hati dan hidupnya hati. Wasababu nama iha. Dan zikrullah itu merupakan
sebab berkembangnya. Nah, sebab berkembangnya hati. Nama itu berkembang. Kalau sama dengan makna zakat, kalau orang nanam itu tumbuh berkembang bagus, itu bahasa Arabnya itu nama. Lah tanaman untuk bisa berkembang bagus itu pertama pengairannya harus cukup, kalau perlu ditambah pupuk. Itu untuk mengembangkan. Yang kedua harus dihilangkan yang namanya penyakit-penyakitnya. Demikian juga hati itu tidak akan berkembang kalau masih penyakit-penyakitnya tidak dihilangi. Wa quwwatiha, dan merupakan kekuatan hati. Kalau hatinya ingin kuat, jiwanya ingin kuat, keyakinannya ingin kuat, nah itu dengan apa? Zikrullah. Zikrullah itu kalau kita mengartikan apa? Ingat kepada Allah. Ayat Islam yang diingat itu apanya? Tiga hal yang diingat. Allah itu diingatkan, namanya zikrullah, ingat kepada Allah. Yang diingat apanya? Itu tiga. Pertama yang diingat adalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau nama-nama Allah itu disebut Al-Husna, Al-Asma'ul Husna. Husna itu puncak kebaikan. Tidak ada makna jeleknya. Itu husna. Maknanya husna. Allah itu punya apa? Asma al-husna. Nama-nama yang husna. Kemudian kalau sifat itu al-ulya. Sifatnya Allah itu maha tinggi. Kemudian perbuatan Allah itu penuh dengan hikmah. Insya Allah menghukum itu karena ada hikmah. Wa yatarattabu alaihi minal ujuri al-azimati. Belum lagi di dunia hatinya tenang, hatinya hidup, sebab berkembang dan sebab kuatnya. Belum lagi akibat. Ya tarattabu itu urutan berikutnya atau hasil daripada zikir itu mendapat pahala yang besar. Wal khairati al aminati. Khairat, kebaikan-kebaikan yang umum, yang merata. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Malayah si iddahu illallah, yang tidak ada yang bisa menghitung hitungannya, bilangannya kecuali Allah. Pahalanya, kebaikannya. Walihada qala Allah azza wa jalla li nabiyhi, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, laqad na'lamu, sungguh kami tahu, annaka yadi kusadruka, bahwa engkau sempit dadanya. Sumpek, kamu mengalami kesumpekan jiwamu, bima yakulun, karena ucapan orang-orang. Nah, namanya mengamalkan kebenaran itu pasti akan mengalami teror-teror, celaan, ada yang diusir, ada yang dibunuh. Nabi itu banyak yang dibunuh. Sebabnya ini tadi, karena visi yang dibawa, misi yang dibawa, yaitu risalah dari Allah, dimusuhi oleh musuh-musuh Allah. Dan juga Rasul SAW bahkan setiap Nabi dibilang sahir. Apa sahir?
tukang sihir, Majnun. Apa Majnun? Gila. Nah, Rasul dibilang gila. Dan banyak lagi celaan-celaan yang itu menyakitkan Nabi. Maka untuk jalan keluarnya dari menghadapi kesumpekan jiwa itu, Allah memerintahkan beliau, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wakun minasajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud, sholat. Sehingga sholat itu termasuk penyejuk hati beliau. Nah, tadi yang diingat itu Allah itu 3. Pertama, nama-nama Allah, sifat dan perbuatannya. Yang kedua yang diingat itu adalah nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nah, itu yang diingat dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga yang diingat itu adalah hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu ada perintah, ada larangan. Hukum Allah itu ada berapa? 5, ya. Apa itu? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu harus dipahami betul mana yang haram, mana yang wajib. Nah, sehingga ketika dia di depannya ada perkara yang haram, dia ingat kepada Allah, ini diharamkan oleh Allah, dia menghindar, tenang jiwanya. Oh, ini makruh, dia tinggalkan, tenang jadinya hatinya. Ada berapa tadi yang diingat? 3. Pertama apa? Nama, sifat, dan perbuatan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan banyak sekali kan ya, kita bisa bicara, itu karena nikmat dari Allah. Diberi mulut oleh Allah bisa bicara, diberi kekuatan bisa berjalan, kemudian menghadiri majelis ilmu bisa duduk, diberi telinga bisa mendengar, diberi mata bisa melihat, diberi makanan oleh Allah, diberi udara, diberi air. Banyaklah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Yang kedua, yang ketiga apa tadi? Mengingat hukum Allah. Hukum Allah tadi ada 4, ada 5 ya. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu harus diingat. Jadi kalau dikatakan zikrullah itu tadi. Juga di dalam berzikir itu ada 3. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan, ketiga dengan anggota badan. Dengan hati ya kita tadi ingat terus tentang sholat, ngangkat takbir atau kerja yang baik, menjalankan anggota pekerjaan-pekerjaan yang benar sesuai ajaran Islam itu termasuk zikir. Bikin dengan apa? Anggota badan. Jadi zikir itu ada pelaksananya dengan 3 cara. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan, ketiga anggota badan. Kalau dengan lisan dan anggota badan itu boleh berhenti, boleh putus. Capek kan ya? Baca Quran dapat 1 juz, capek, berhenti. Nah, tapi kalau dengan hati ini tidak boleh putus. Itu tadi yang katanya setan selalu mengincarnya. Tidak boleh apa? Putus. Nah, dan tidak boleh capek. Dan tidak capek. Setiap waktu. Nah, setiap saat. Maka waktu terbaik itu adalah waktu ketika orang itu apa? Zikrullah dengan hati.
Qala al-allamatu Sa'di, berkata al-Imam Sa'di ini, beliau yang mempunyai tafsir, berarti ini menjelaskan tentang ayat ini. Surat Al-Hijr ayat 97-98. Maksud dari ini tadi, dari ayat ini. Ai aksir, maksudnya itu perbanyaklah. Min dzikrillah, perbanyaklah zikrullah. Wa tasbihihi, dan memperbanyak tasbih. Dikurangi bicaranya, banyak tasbih saja. Karena orang banyak bicara itu banyak salahnya, kata Umar. Nah, orang yang banyak salahnya banyak apa ya, Job? Banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya orang banyak bicara itu akan banyak salahnya. Orang banyak salahnya banyak. Orang yang banyak dosanya. Kata Umar Ibn Khattab, tannaru aula lahu, maka neraka yang pantas baginya. Maka bicara itu perak, diam itu emas. Orang pandai otaknya di depan, mulutnya di belakang. Ya diperlukan, makanya kata Rasul, ya boleh, selama itu disyariatkan boleh. Tapi mulut ini bicara. Yang jelas setiap bicara itu, setiap lafaz itu dicatat. Kalau tangan bergerak, itu tidak semua tangan bergerak itu dicatat. Kaki juga. Tapi kalau mulut, Allah katakan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan satu lafaz atau satu kata kecuali dicatat. Itu peringatan dari Allah agar kita ini bicaranya seperlunya. Itu tanda orang beriman. Kata Rasul, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan itu tanda kebodohan. Banyak bicara, itu tanda kejahilan. Orang pandai itu tidak banyak bicara, artinya wibawa. Contoh, kalau hewan itu singa itu kan diem itu. Tapi takut orang. Jangan dekat masih diem, singa kan enggak apa-apa, tapi orang takut wibawa itu. Tapi anjing, gonggong tapi orang dilempar tetap gonggong. Nah, sampai Rasul SAW ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka? Mulut dan kemaluan. Nah, dan beliau ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Masih hadis itu. Apa? Lupa. Husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Nah, kata beliau, aksir min dzikrillah, ayat ini, kata Al-Imam Sa'di, perbanyaklah zikrullah. Wa tasbihihi, dan perbanyaklah tasbih. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Wa tahmidihi, dan bertasbih. Wa tahmidihi, dan tahmid. Wa sholat, dan sholat. Fa inna dzalika yuwassi'us sadra, karena banyak zikir, banyak bertasbih itu akan melapangkan jiwa, meluaskan dada.
wa yasrahuhu dan menenangkan jiwa, wa yu'inuka ala umurika dan bisa menolong segala urusanmu. Nah, sampai sini mempermudah urusan dengan apa? Zikrullah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebab yang keberapa? Kelima, yaitu zikrullah. Dan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Dari dulu dengan tulis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.